wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa hadir di acara pelatihan kader Posyandu untuk penurunan penyakit tidak menular. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidan Cucu Budiawati. Di sini saya sebagai bidang koordinator di Puskesmas Maja, sekaligus pemegang PJ Mutu yang ada di Puskesmas Maja. Ibu Bapak sekalian, setelah tadi materi-materi yang disampaikan tentang penyakit ya, dan cara-cara pengendalian dalam kehidupan sehari-hari yang tadi disebut cerdik ya Ibu Bapak. Masih ingat Ibu Bapak cerdik itu apa? Ya, berarti Ibu ngerti ya, nyimak ya. Nah sekarang dari beberapa faktor-faktor yang terlibat yang ada di dalam PTM ini, untuk pengukuran faktor risiko PTM-nya, yaitu ada dua deteksi dini ya. Yang pertama itu deteksi dini obesitas. Di sini untuk pengukuran obesitas ini adalah pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan dan lingkar perut ya. Jadi yang utama Ibu harus diingat untuk pengukuran obesitas itu apa aja Bu? Tinggi badan, berat badan, sama lingkar perut. Tiga itu harus selalu diingat ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, deteksi dini dalam gangguan indera atau penglihatan dan pendengarannya. Di sini kita mengetes hidung dan mata. Jadi nanti ada cara-cara untuk mengukur pengetesan pendengaran sama penglihatan. Nanti ya, lanjut. Nah, yang pertama deteksi dini obesitas. Ini di sini yang harus disiapkan nanti ada pengukuran berat badan yang harus diperhatikan ini kondisi dan cara pengukurannya, yaitu pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan ya. Kemudian meletakkan alat di lantai yang keras, jadi tidak meletakkan timbangannya misalkan di kasur gitu, tapi nggak ada ya, nggak mungkin kalau timbang di kasur ya Ibu ya. Kemudian upayakan mata pengukur itu tegak, jadi usahakan si pasien yang mau diukur berat badannya itu jangan tunduk ya Bu ya, jadi harus tegak ya ke depan, jadi nanti maksimal ukuran berat badannya. Kemudian dilakukan pembacaan hasil, jadi pembacaan hasil kita yang melihat berapa timbangan berat badannya. Nah, untuk pengukuran tinggi badan di sini pengukuran dilakukan dengan alat mikrotois ya, atau alat ukur tinggi. Biasanya kita sudah disediakan alat-alatnya ya, kita udah tahu sendiri alat-alatnya ya, ditempel di dinding itu ya. Jadi kita maksimal tinggi badan itu memasang ukurannya harus tepat gitu ya. Kemudian mikrotois diletakkan di lantai yang rata dan dinding yang tegak lurus. Kemudian hasil pengukuran dibaca pada garis merah. Jadi nanti hasil pengukuran dilihat di garis merah, itu angka yang dilihat, berarti seukurannya itu yang dilihatnya. Selanjutnya cara pengukurannya, posisikan pasien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki ya. Kemudian posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dan dirapatkan. Menempatkan di dinding dalam posisi tegak ya. Kemudian pada waktu mengukur posisi tumit, pantat dan punggung bagian dan belakang kepala menempel pada dinding. Jadi harus posisinya tegak lurus dari kepala sampai tumit. Jadi menempel ke dinding semua. Jadi kita pastikan bahwa itu maksimal optimalkan untuk pengukurannya seperti itu ya. Kemudian meteran mikrotoisnya diturunkan hingga menempel pada puncak kepala. Di puncak kepala. Jadi lakukan di atas ya, itu mikrotoisnya kita tarik tepat di atas kepala kita. Nah dari situ kita lihat angkanya ada berapa. Kemudian untuk pengukuran lingkar perut, tujuannya untuk mengukur keidealan ya. Jadi di
ya di tengah antara pinggang sampai pusat itu ya, di antara pusat itu. Jadi kita mengukurnya dari situ. Menggunakan metlin ya, metlin yang biasa ibu-ibu punya, misalkan untuk mengukur pakaian ya, untuk menjahit ya Bu ya, tahu kan Bu ya? Ya. Lanjut kemudian, nah ini lingkar perut dan risiko penyakit. Ini idealnya ya, lingkar perut untuk jenis kelamin laki-laki yaitu 90. Yang dikatakan obesitas itu lebih sama dengan 90 itu, dan dikatakan obesitas dan bisa meningkatkan risiko penyakitnya. Untuk perempuan lebih dari 80 cm ya, jadi itu juga risiko penyakit untuk obesitas ini ya. Nah ini untuk pengukuran pengukuran badan lebih atau obesitas. Jadi di sini pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan untuk mendapatkan nilai IMP. Nah penilaian IMP menggunakan rumusnya seperti ini Bu. Jadi IMP sama dengan berat badan atau dalam kilogram dibagi tinggi badan. Tinggi badan itu misalkan 160 cm. Nah kita pakai misalkan berat badannya 60, tinggi badannya 160 cm. Jadi digunakannya 60 per 1,6 kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu IMP-nya ya. Jadi untuk menentukan IMP-nya. Kemudian ini tabel klasifikasi IMP-nya ya. Dari yang kuning itu normal, kemudian yang hijau sampai hijau tuh ya, kemudian yang oranye gemuk, yang merah obesitas. Ini patokannya ya, nanti ibu ya ada pengukuran IMP-nya. Nah ini untuk pengukuran badan yang lebih atau obesitas dengan cara menggunakan carta obesitas. Jadi ini digunakan setelah ini ya, untuk menilai IMT-nya gitu. Jadi apakah nanti ada di kurus, di normal, gemuk, atau obesitas. Ini patokan untuk menilai keadaan obesitasnya seperti ini. Nah, mungkin Ibu demikian ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua paham dan bisa mengerti dan bisa untuk dilanjutkan atau diaplikasikan nanti ke pasien-pasien yang ada di wilayah ibu-ibu semua. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.